Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. DJP Online sempat tidak bisa diakses ya terkait NPWP. Ternyata DJP Online melakukan ada beberapa perbaikan. Untuk teman-teman yang mungkin 2 hari ke belakang sempat kesulitan untuk masuk ke menu DJP Online, terus kemudian kesulitan untuk masuk ke aplikasi Innova ataupun pelaporan PPN menggunakan aplikasi WPS. Dan di video kali ini kita akan bahas yaitu ada apa sih DJP Online. Selama 2 hari kemarin susah diakses, apakah servernya down atau ada apa dengan DJP Online. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk sebelum kita lanjut, gue selalu ngingetin untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, tidak ada salahnya klik tombol subscribe karena subscribe Anda sangat berarti ya untuk perkembangan channel kami. Untuk teman-teman yang mau belajar tentang perpajakan, teman-teman bisa klik tombol subscribe. Nanti ada informasi-informasi tentang perpajakan terbaru dari kami, tentang cara menggunakan aplikasi pajak dan lain-lain. Dan jika teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Oke, kita lanjut ke DJP Online atau situs DJP Online ataupun yang berkaitan dengan perpajakan. Kemarin-kemarin sempat tidak bisa diakses. Ternyata ada kendala atas beberapa layanan elektronik ya yang terjadi kemarin, dikarenakan DJP atau DJP melakukan uji melakukan uji keandalan sistem teknologi informasi. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Juniardi mengatakan pada hari Selasa tanggal 27 bulan 7 2021 atau kemarin dilakukan kegiatan switch over ya atau perpindahan seluruh data dari data center DJP ke Disaster Recovery Center atau DRC. Betul, pada hari Selasa malam ada kegiatan switch over DC ke DRC. Terus kemudian menurut Iwan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem teknologi informasi DJP yang menghadapi situasi darurat. Adapun beberapa situasi darurat tersebut adalah seperti bencana alam, terus kemudian adapun bencana yang mungkin non alam. Iwan menjelaskan proses perpindahan data tersebut berlangsung singkat ya pada jam 5 sore hingga jam 8. Menurutnya tidak semua aplikasi layanan elektronik terdampak kegiatan switch over tersebut. Setidaknya ada 2 layanan elektronik yang terdampak, yaitu e-filing dan e-registration. Terus kemudian, tapi kemarin saya pribadi ya mengalami, yaitu pada saat masuk ke aplikasi WPS, yaitu pas pada saat mau pelaporan SPT PPN itu di situ ada kendala juga. Jadi di sini dari yang saya kutip dari DTC hanya 2 ya yang terdampak, tapi kemarin saya agak kesulitan di WPS, terus kemudian di Innova juga susah untuk masuknya. Terus kemudian gue lanjut ya, aplikasi yang terdampak e-filing, terus kemudian di sini menjelaskan e-filing dan e-registrasi dan DJP dan pajak.go.id yaitu. Terus kemudian setelah diselesaikan kegiatan, aplikasi tersebut sudah bisa diakses kembali ya. Seperti yang diketahui, e-registrasi selama ini kan teman-teman pasti buka di menu irex.pajak.go.id. Terus kemudian saluran tersebut menjadi salah satu transformasi yang dilakukan DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam pengurusan NPWP. Jadi sekarang buat NPWP tidak perlu datang ke KPP. Teman-teman tinggal buka irek.pajak.go.id, teman-teman bisa daftar NPWP secara online. Dan itu pun pembuatannya sangat cepat ya. Nanti teman-teman bisa langsung dapat NPWP elektroniknya. Dan jika teman-teman sudah dapat NPWP elektroniknya, tinggal stay, tunggu di rumah. Nanti NPWP itu dikirim via pos. Dan ada juga yang mungkin nggak dikirim, entah itu kelupaan, atau teman-teman bisa datang ke kantor pajak ya, pas pada saat mungkin KPP sudah buka. Terus kemudian
ada layanan tatap muka, teman-teman bisa datang, terus kemudian tinggal tunjukkan aja NPWP elektroniknya disertakan dengan KTP ya, terus kemudian dan data-data pendukungnya, teman-teman bisa langsung cetak yaitu NPWP-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini terus kemudian seperti melalui aplikasi tersebut wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ya yang tadi di e-registration atau pengukuhan PKP, tidak perlu bertandang ke KPP pajak. Jadi di sejauh ini kan di e-registration itu hanya kemarin-kemarin sempat hanya untuk NPWP. Untuk yang sekarang setelah diupdate yaitu untuk PKP tidak perlu lagi datang ke KPP atau ke kantor pajak. Proses kemudahan pendaftaran ini diharapkan dapat meningkatkan wajib pajak yang terdaftar. Yaitu yang selain permudah wajib pajak, aplikasi ini juga mempermudah petugas pajak ya dalam memproses pendaftaran dan klarifikasi berbagai jenis wajib pajak ya. Pasalnya proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah terintegrasi berbasis teknologi yang dilaksanakan secara daring. Jadi sekarang buat PKP itu tidak perlu datang ke KPP, teman-teman bisa langsung menggunakannya yaitu e-registration. Sementara e-filing adalah layanan penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada situs web DJP atau yang lebih kita kenal adalah www.djponline.pajak.go.id ya, atau melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau application service provider atau ASP. Terus kemudian pelaporan SPT tahunan yaitu melalui e-filing ya. Terus kemudian menggunakan sistem komputerisasi yang harus terhubung dengan jaringan internet. Sebelum melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, wajib pajak harus mengantongi yaitu e-fin ya. Jika teman-teman masih bingung cara buat e-finnya, pembuatan e-fin secara elektronik, teman-teman bisa klik link di atas ya tentang tutorial cara buat e-fin, entah itu orang pribadi ataupun badan ya. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan yaitu info terbaru yang kemarin-kemarin DJP sempat down, tidak bisa diakses. Terus kemudian ada beberapa juga subscriber saya yang WhatsApp yaitu menanyakan tidak bisa diakses karena tidak bisa melaporkan SPT. Terus kemudian kemarin juga ada yang nggak bisa lapor ISPT PPN. Dan ini adalah terobosan terbaru yaitu PKP tidak perlu datang ke KPP, bisa melalui irex.pajak.co.id. Oke, sampai sini dulu tentang bahasan tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe atau teman-teman bisa klik jempol ke atas. Terus kemudian jika teman-teman terasa video ini bermanfaat, tidak salahnya untuk share ke teman-teman kalian agar informasi terupdate dari kami bisa diketahui orang banyak. Dan untuk teman-teman yang butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu jaga jarak, dan selalu berdoa agar COVID-19 segera pergi dari Indonesia tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.